Tunggu dulu. Kok sekarang mainannya jadi pada kagak saling kenal ya? Padahal kemarin kompak bener. Hola netizen yang tercinta, setelah berjalan hampir 7 tahun lebih, akhirnya kini kasus Jessica Wongso terkait kopi sianida mulai menemui titik terang. Pengacara Jessica Wongso atau Hasibuan menyatakan bahwa ia telah mengantongi bukti baru yang akan segera dijadikan alat untuk mengajukan PK kembali. Baru-baru ini secara mengejutkan beredar video ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan tengah meminta maaf kepada Otto Hasibuan dan mengakui kehebatannya. Sebelumnya diketahui bahwa Edi Darmawan sempat meremehkan kemampuan Otto Hasibuan hingga dituduh melakukan pemerasan kepada orang tua Jessica Wongso. Selain meminta maaf, Edi Darmawan juga mengaku kagum dengan sikap Otto Hasibuan dalam menghadapi segala hal negatif yang telah ia lontarkan. Dalam videonya juga dapat diketahui bahwa Edi Darmawan telah mengetahui bahwa kasus kopi sianida akan kembali diajukan PK. Ia menghimbau kepada Otto Hasibuan agar tidak merusak citra hukum Indonesia. Selain itu, ia juga mengklarifikasi soal kepemilikan barang bukti sebuah video tangan Jessica Wongso yang diduga tengah memasukkan racun ke minuman Mirna Salihin. Menanggapi pernyataan dalam video tersebut, banyak netizen yang terhormat menduga bahwa Edi Darmawan mulai panik karena dukungan Jessica begitu banyak dan juga rekannya yang mendukung kasus ini banyak yang pergi meninggalkannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ada yang lagi ketar-ketir nih sampai minta maaf sama Otto Hasibuan. Ya begitulah Pak Edi kadang-kadang cerita kehidupannya. Kenapa? Yang lain-lain udah gak mau lagi belain Pak Edi ya. Pak Edi pasang badan sendiri ya. Makanya jangan suka jahat sama orang. Kalian mau numbalkan Jessica sekarang, Pak Edi mau jadi tumbal ya. Makanya Pak Edi hati-hati sama mereka itu. Mereka itu bukan teman, mereka itu lawan. Mereka hanya butuh uang, tidak butuh teman. Mampus tuh kan. Pak Edi. Kalau Pak Edi bilang bahwa di hari pertama saat si Mirna meninggal dari cairan lambung sudah ditemukan sianida dan tidak dibawa ke persidangan. Kenapa? Takut dihukum mati. Kenapa harus takut? Biar aja dihukum mati. Kalau memang dia salah, nggak apa-apa dihukum mati gitu loh. Daripada begini 20 tahun tapi tidak terbukti, jadi pertanyaan kan? Habis Prof Edi ketangkap kena kasus suap, terus sekarang tiba-tiba minta maaf. Ngapain? Nyalain Netflix yang katanya mengadu domba dan gak usah lah di PK. Mirna udah mati, jangan sampai merusak hukum di Indonesia yang udah bagus kayak gini cuman gara-gara Netflix. Oh ya, sama kapan tadi aku udah sempat denger dari public figure, nggak tahu siapa, lupa, ada yang bilang gak masuk akal kenapa sidang yang udah bertahun-tahun lalu dan dia juga udah sidang berkali-kali lama masih dipertanyakan lagi hanya karena sekali siaran Netflix. Duh, memangnya kenapa? Aku rasa banyak banget kok kasus yang orang gak salah tapi dihukum. Bahkan ada kan yang sampai udah dieksekusi mati tapi setelah mati baru tahu kalau dia tuh nggak salah. Banyak lah, jadi nggak kaget. Apalagi di negara ini banyak banget kali yang kena kasus suap. Tuh Prof Edi aja ketangkep kena kasus suap. Pokoknya aku support lah kasus ini PK. Apalagi kalau ngelihat setelah ini mencuat lagi dan dari pihak Mirna diwawancara, baik itu dari ayahnya, apa pihak dari kayak Prof Edi lah, apalah, malah semakin mereka diwawancara, mereka berbicara, semakin banyak kejanggalan yang bikin kita bertanya-tanya, ya nggak sih? Karena kalau memang dia nggak salah, kenapa dia harus dihukum? Ini selain justice for Jessica, aku yakin Mirna juga nggak bakalan tenang kalau misalnya dia tahu orang yang nggak bersalah yang dihukum. Om Edi, biasanya Om tuh kenal loh sama pejabat, sama petinggi-petinggi. Bahkan katanya nih ya, siapa sih yang gak kenal Edi cacing? Oh, terus tumben gak kenal Profesor Edi. Kenapa Om? Sejak Profesor Edi ketangkep KPK nih, Om jadi ketar-ketir. Edi ketemu Edi loh Om, masa gak kenal? Perasaan dulu waktu di persidangan nih ya, Om tuh bagi-bagi apa sih foto atau apa, fotokopian atau apa itu loh jelang sidang. Terus Jaksa Sandi dia ketawa cekakakan, masa kayak gitu gak kenal Om? Tuh si Sandi sama Profesor Edi kan 11-12, masa iya gak kenal? Yang lagi kena gravitasi itu loh Om. Pak Krisnamurti kenal. Tuh anak lo diracun. Pak Tito kenal. Tunjukin videonya kemarin, katanya dilihat bareng sama Pak Tito. Terus bahkan nyebut-nyebut juga yang lainnya lah. Masa mungkin gini ya Om ya, mungkin kan Om juga udah sepuh nih, udah 7 tahun kan. Jadi ya maklum lah Om, udah tua tuh, udah sepuh tuh, kadang penyakit pikunnya itu udah mulai agak-agak
gimana gitu kan ya Om ya. Apalagi nih ya Profesor Edi kan lagi kena kasus. Jadi ya mungkin Om lupa yang dulu gimana gitu kan ya. Kasihan Om. Ya kalau nggak kenal ngapain sih Pak Oto suruh maafin Pak Edi. Lagian mereka juga nggak kenapa-napa kok. Nggak usah minta maaf ya. Kan nggak kenal. Ada yang kebakaran jenggot tuh si bapaknya Mirna. Sekarang sudah mulai bersuara guys. Namun suaranya sudah agak pelan dibandingkan yang kemarin-kemarin menggebu-gebu. Ada ketakutankah setelah ada pertemuan semua para lawyer yang mendukung? Aduh, ayo. Terus semangat terus. Jangan apa ya istilahnya, jangan gentar dengan apa yang disampaikan oleh dia. Kebenaran itu pasti akan terungkap, pasti dan pasti. Aduh, ampun. Bapaknya Mirna kemarin kan berkuar-kuarnya sampai kenceng banget loh ya. Sekarang malah enggak. Nah, ini secara psikologis nih guys. Biasanya kalau orang sudah mulai menurun nih energinya, itu sudah mulai ketar-ketir. Itu sudah mulai ada rasa insecure di dalam permasalahan ini. Karena apa? Mungkin salah satunya sudah ada yang ketangkep ya, yang mengenai suap itu guys. Tahu dong kalian siapa coba? Nah, jadi terus pantau dan mungkin akan ada jaksa, ada kepolisian, ada para penegak hukum, hakim pula barangkali. Pantau terus ya. Satu persatu akan terungkap dan itu yang akan saya giring ke arah sana. Ingin bukti? Tunjukkan bukti itu di jangan dulu ngomong. Pokoknya pelan-pelan pasti akan terungkap. Percaya sama saya. Oke, Mas Birawa juga, Wiram Birawa pasti juga udah tahu lah apa yang akan saya sampaikan kali ini. Oke, stay tune ya guys. Pokoknya jangan sampai terlewatkan. Kasus ini adalah kasus yang luar biasa. Salam Lita Gading. Lu ya Kong, ngapain lu minta maaf? Takut lu ya? Ketakutan lu benar. Segera akan dilaporin karena menggelapkan barang bukti. Minta maaf lo sudah basi. Saat ini sudah ada 3.000 pengacara Jessica yang sudah mendaftar, yang siap menegakkan keadilan. Dan hari ini gua juga mendaftar menjadi pengacara Jessica, karena gua sudah mendapatkan link untuk pendaftaran pengacara Jessica. Perhatikan, ini dari WA Oto Hasibuan langsung. Sudah lihat kan? Kebetulan Pak Oto adalah ketua pradi kami. Siap-siap aja loh kita laporin karena diduga menghilangkan barang bukti dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Kemudian Kong, kami nggak perlu bekal. Kami akan terus berjuang justru untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Yang merusak hukum di negeri ini justru kamu dan antek-antekmu itu Kong. Sadar diri loh. Sekarang kamu dan saksi ahli sudah kebongkar semua terkait dengan pernyataan dan statement yang disinyalir membuat cerita bohong. Saatnya semua kebohongan itu akan kita bongkar satu persatu dan akan tersingkap kebenaran, tetaplah kebenaran. Kami akan terus berjuang. Jessica Wongso adalah suatu bentuk upaya kami selaku advokat untuk menegakkan keadilan. Save Jessica Wongso. Bapak ini benar-benar luar biasa. Bapak minta maaf kepada orang, tapi Bapak masih ingin mengatur orang harus begini, harus mendengar Bapak. Kalau Bapak minta maaf itu supaya Bapak dimaafkan. Jangan mengatur orang ini salah, Jessica sudah pasti bersalah. Bapak masih mengejas orang. Sedangkan Pak Oto itu ingin membuktikan Jessica itu tidak bersalah, tapi masih Bapak framing, masih Bapak bikin narasi. Bapak masih melabeli Jessica bersalah, sedangkan Pak Oto ingin membuktikan itu. Bapak minta maaf apa yang